Halo guys, bertemu lagi dengan saya Mutamotif. Di depan saya ada mobil Grand Livina 1,8 atau 1800 cc Matic. Nah, kita bisa lihat di bagian pertama kap mesin dulu, sama seperti Grand Livina 1500 yang XP, ada lekukan seperti ini ya. Nah, mencos-mencos kayak gitu kan. Ada dua buah pancuran air ke kaca yang sangat besar, dan lalu di sini ada grill dibalut warna hitam glossy karena sudah berumur ya, jadi agak pudar, dan juga ada logo Nissan-nya. Di sini juga lampunya mirip ya, nggak ada bedanya sama sekali gitu kan. Lampu halogen, lampu sen di sini, dan lampu kecil di sini. Berikut yang sebelah kanannya atau sebelah supirnya sama. Dan di bawah juga sudah terintegrasi fog lamp. Nah, bawaan pabrik ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian mesinnya. Nah, kita cantolkan dulu sini. Berkode mesin MR18DE, kapasitas 1800 cc, 4 silinder. Kita bisa lihat di sini ya, 1 2 3 4. Nah, berbeda dengan 1500 dari tampilan cover mesinnya. Dan di sini ada logo Nissan-nya juga gitu kan. Nah, untuk tenaganya 124 horsepower dan 4 silinder DOHC 16 katup. Sistem bahan bakarnya sudah jelas gitu kan, injeksi gitu ya, dan berbahan bakar bensin. Sudah ada peredam mesinnya, bawaan pabrik, tapi sudah mengelupas ya. Yang ini harus diganti gitu kan, sudah nggak layak pakai. Dan penggerak roda depan Matic-nya konvensional AT 4 speed. Tapi ini nggak terlalu berat, berbeda ya, hampang lah, ringan. Biasanya kalau yang bagus sekali lepas langsung nutup. Wah, tuh. Kita pindah ke bagian pelek. Nah, di sini peleknya menggunakan ring 15 dengan ukuran ban 185/65, menggunakan cakram di depan, rem cakram di depan, dan belakang masih tromol. Kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, kita lihat kuncinya ya, sama, mau yang X gear, yang XP, yang XR, sama seperti ini, nggak ada bedanya. Nah, 4 buah power window otomatis di bagian pengemudi, dan ada kunci mengunci pintu, tapi nggak otomatis ya, manual. Di sini ada retract, bukan retract, electric mirror gitu kan, yang biasanya dipijit-pijit. Nah, ini di sini aja. 2 pedal Matic, ada pembuka untuk bensin dan juga untuk kap mesin. Di bagian setir, nah setirnya dibalut kayu gitu kan. Nah, di sini ada kayu, di sini juga kayu-kayuan gitu kan. Untuk bahannya keras ya. Ada 1 buah SRS airbag, klaksonnya, dan juga ini emang kalau bawaan pabrik fog lamp-nya sudah terintegrasi di sini nih. Nah, ada fog lamp-nya. Nah, ini kan ada AC ya, sama lah, 1 2 3 4 untuk ini pendinginnya, dan ini untuk udara masuk ke dalam atau keluar. Ada power socket. Kalau nah ini Matic nih, PRND 21. Kita nyalakan. Nah, sudah diganti menggunakan head unit Android 10 inci, dan juga sudah terintegrasi dengan kamera mundur. Kita cek. Nah, ada 1 buah penyimpanannya di sini. Kalau manual itu cuma dipakai untuk
tempat minum, tapi ini juga tempat minum sih, cuman ada tutupnya, ya sedikit mewah lah. Di bagian sini ada kaca, ya bisa diputer-puter lah, night and day. Terus di sini juga untuk bagian penutup kacanya bisa ada painting mirror ya, bersih lagi. Untuk di bagian penumpang, kalau di bagian pengemudi nggak ada kosongan gitu ya. Untuk headroomnya lumayan luas, 1 jengkal lebih dikit lah, dengan ketinggian saya 168 cm. Di sini juga ada penyimpanan juga, ya kecil tapi dalam. Aduh, itu dalam. Nah, ada 4 buah lubang AC, 1, 2, 4. Nah di sini ada kan, dan juga di sana tuh dekat kaca. Untuk wiper dia sudah ada interval waktunya. Nah, ini kan di sini nih. Kalau di mobil-mobil lain sih biasanya nggak ada kan. Untuk di Nissan ada bisa paling lama. Nah ini yang paling cepat untuk 1 kali cetrekan aja. Kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang atau di row kedua sama ya. Nah, enggak beda. Ini ada 1 jengkal pas. Kita bisa lihat di atapnya, di atasnya. Nah, ada kalau cuma mukanya ini untuk lampu. Udah nggak jalan satu. Ini harusnya bisa dibuka. Nah, bisa kan? Nah, ini kan yang Grand Livina 1800 cc itu bisa dibilang mobil yang cukup mewah ya. Untuk bagian penumpang juga dia bisa ke bagian TV dan nyambung ke, harusnya sih nyambung ke bagian depannya, ke head unitnya. Dan joknya sudah berlapis kulit dan juga ada armrestnya. Nah, ada 2 buah buat penyimpanan air mineral, kulit, dan juga di sini ada sabuk pengamannya. Ya, lumayan lah untuk keselamatan penumpang kedua gitu kan. Terus di sini juga ada AC, tapi ini blower yang nyambung dari depan ke sini. Lalu di sini juga ada buat penyimpanan botol minuman. Kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang, nah atau di bagasi gitu kan ya, ada tulisan Grand Livina, ada wipernya juga, ada tulisan logo Nissannya, dan di sini 1,8 Ultimate, berarti kan varian ya di bawah X Gear gitu kan. Kalau X Gear dia tipe paling tinggi dan ada tulisan otomatiknya. Dan ini yang paling bagusnya itu ialah sensor parkirnya sudah bawaan dari pabriknya. Kalau saya kan biasanya pasang sendiri di bor si bumper belakangnya, lalu pasang, ini enggak, dari sananya. Karena ketika menggunakan atret atau gigi mundur dia langsung bunyi. Nah, kita lihat bagasinya. Nah, sebetulnya ini 3 row gitu kan, tapi tadi mau dicoba kagok lah, susah gitu. Ada box speaker. Nah ini kan kita bisa lihat ya, kalau ini di rata lantai kan cukup muat banyak, bukan cukup banyak sih ya, banyak, bisa menyimpan barang banyak kalau ini dibeginikan si kursi belakangnya. Kita bisa lihat di sini bisa dibuka. Nah di bawahnya biasanya ada toolkit. Nah lalu kita buka, ini ada ada dongkrak dan juga ada ban serepnya. Jadi kan ini cuman diputer, untuk bukanya tuh gampang sih sebetulnya ya, cuman ini diputer aja ke sini ya, dia udah bisa dibuka gitu kan. Kita nyalakan, kita coba test drive. Nah sempat lupa ya di bagian instrumen speedometernya ya, sama seperti yang manual sih sebetulnya ya, cuman ini yang bedanya itu ada indikator metriknya. Nah kelihatan nggak ya? Nah kelihatan tuh. Kalau ini diklik kan dia bisa berubah trik A ke trik B.
kita coba test drive ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan dulu AC. Agak panas. Ini Matic-nya masih mulus gitu kan. Dia ketika nginjak rem, memindahkan posisi gigi ke D langsung maju. Berarti kan itu mengindikasikan bahwa Matic-nya masih normal. Biasanya kalau Matic-nya sudah rusak itu dia jeduk gitu kan, kalau mau pindah gigi dari P ya mau ke R, mau ke N atau ke D. Dia gak mau maju. Biasanya yaitu kan Matic-nya harus diganti ya. Dan juga kalau mau jalan, bagaimana caranya kalau sudah Matic-nya rusak? Pindah dulu dari gigi R ke N, ke D, N, lalu D lagi, dia bisa maju dengan normal. Tapi ya gak akan lama, cuman beberapa menit dia langsung kumat lagi. Maju cuman gak mau digas, kalau Matic-nya rusak itu seperti itu. Nah ini kan kita gas. Aduh, empuk ya. Ya empuk sih, karena ini kan oleh ownernya sudah diganti si kaki-kakinya. Menurut kata ownernya, dia bilang dia sudah ganti kaki-kaki itu seharga 4 juta rupiah. Ya untuk mobil Nissan itu spare part ya emang tergolong mahal ya. Karena ini kan Nissan itu mobil Jepang tapi rasa mobil Eropa. Kita gas. Nah, bedanya AT itu ialah kalau CVT dia itu perpindahan giginya halus. Kalau AT itu dia kerasa perpindahan giginya itu ada nah, kerasa seperti motor manual atau mobil manual yang ketika mengoperkan gigi. Tapi ya itu dia, kalau AT itu ketika pahitnya ketika mobilnya rusak atau transmisinya rusak, dia gak akan rumit dan gak akan terlalu mahal untuk dibenerinnya. Dan juga AT itu bisa disiksa gitulah, bisa dibejek, gasnya bisa digaspol sampai rusak gitu kan. Biasanya AT itu Matic-nya atau kekuatan Matic-nya mencapai 500 sampai 600 ribu kilometer. Berbeda dengan CVT. Kalau CVT itu biasanya ya paling cepat 80 ribu sampai 100 ribu harus ganti CVT-nya. Nah itulah perbedaan AT dengan CVT. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman ingin beli mobil Matic, carilah Matic yang AT. Walaupun dia mobilnya sudah tua gitu kan Matic-nya, tapi ketika ada kerusakan dia gak akan mahal, ramah di kantong lah. Gasnya responsif ya. Tuh enak gitu kan mobil Nissan tuh. Ya cuman ATPM-nya atau bengkelnya emang sudah pergi gitu kan, sudah nggak ada di Indonesia. Banyak kok di kita juga lah, mau di Bandung, mau di Jakarta, dimanapun itu banyak yang bisa benerin mobil ini gitu kan, yang Nissan. Nah kesimpulannya dari video ini itu ialah mobil ini layak untuk dibeli, tapi kita bisa melihat dari tahunnya, jangan yang tua-tua ya, paling maksimal 2011 atau 2013. Dan juga mobil ini untuk ukuran bahan bakarnya dalam kota itu paling rata-rata 1 sampai 8. Kalau yang jago bisalah sampai 10. Keluar kota nah baru 1 sampai 12 liter. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau beli bisa cek-cek di marketplace lah ya. Ya paling kalau untuk ukuran 18 harganya di sekitar 70 sampai 85 juta. Itu yang mahal biasanya udah good condition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.